Dan tidak lupa juga untuk kali ini ya akan ditemani oleh saya Hana sebagai moderator dan juga menemani kalian semua ya selama kelas berlangsung. Dan untuk sore ini juga kita kedatangan narasumber yang spesial ya, yaitu Kak Meliana Eka Cahyani STR Gizi, yang mana Kak Meliana ini adalah seorang ahli gizi dan atau juga biasa kita sebut dengan nutrisionis ya, yang memang mempunyai pengalaman di bidangnya dan sering juga menjadi narasumber atau pembicara di beberapa acara seperti talk show, seminar, maupun webinar. Baik, kalau begitu kita langsung sapa aja Kak Meliananya. Halo Kak Meliana. Halo Kak Meliana. Halo, mohon maaf tadi terlempar ya. Oke, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Gimana Kak kabarnya? Kabarnya alhamdulillah sehat bergizi. Alhamdulillah baik ya. Ya, oke. Ya kok. Ya, perasaannya gimana Kak? Kita baru ketemu nih di Oh, Zoom. Bidan Membantu juga baru ketemu sama Kak Meliana ya, Kak. iya, jadi alhamdulillah happy banget bisa dapat kesempatan sharing sama Bidan Membantu dan teman-teman yang ada di sini. Kita mengenal lebih dalam lagi tentang ilmu gizi, ilmu di balik isi piring. Nanti kita belajar bareng ya. Oke, nanti kita dengerin bareng-bareng ya sharingan dari Kak Meliana ya. Yang kebetulan sore ini Kak Meliana membahas tentang temanya yaitu gizi seimbang untuk generasi emas. Ya, Ya. yang dimana tema ini kita angkat karena apa teman-teman mungkin ada yang tahu karena kita juga ingin ikut merayakan Hari Gizi Nasional. Ya, yang dimana mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya kapan itu Hari Gizi Nasional, yang insya Allah besok ya teman-teman ya, tanggal Ya. 25 Januari. Jadi meskipun kita sebelumnya, tapi nggak apa-apa, ini adalah bentuk dari tim langkah Ibu Bayi dan Membantu untuk bisa memberikan dan memberikan edukasi kepada teman-teman semua dengan uh, menyelenggarakan kelas edukasi ini. Gitu. Dan sebelum kita mulai ya Kak Meliana, boleh nanti saya mau memberitahu beberapa hal dulu kepada teman-teman dan juga semua peserta. Ya, untuk teman-teman yang sudah hadir maupun bunda-bunda yang sudah ada di sini, nanti setelah pemaparan materi oleh Kak Meliana, ya, akan ada sesi tanya jawab yang dimana teman-teman bisa bertanya apapun terkait dengan tema yang diangkat untuk sore ini ya. Dan setelah itu jangan lupa kami untuk teman-teman mengisi absensi ya. Nanti akan kita kirimkan link absensi ya. Jadi bagi teman-teman dan juga Bunda semua yang sudah mengisi link absensi akan otomatis mendapatkan sertifikat. Nanti akan dibantu follow up oleh tim langkah Ibu Baby dan Membantu. Seperti itu. Oke, untuk lebih enaknya mungkin langsung aja ya Kak ya. Baik, untuk waktunya dipersilakan untuk Kak Meliana. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Hana dan berarti Sama. kita siap belajar ya tentang Siap, ilmu gizi siap di belajar. di balik isi piring. Oke, coba dong kasih reaction nih di kolom chat ke teman-teman, siap belajar nggak? Terus dari mana nih paling banyak? Sambil aku siapin materinya. Oke, apakah sudah muncul di layar materinya teman-teman? Sudah muncul. Mana nih teman-teman reactionnya? Coba boleh dikirim ke Kak Meliana. Aku kirim A. Wah, Wah, yeay. boleh teman-teman semua di sini. Yuk, bareng-bareng. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman udah semangat belajar. Sebagai bentuk kita mencintai diri sendiri, kita harus tahu apa sih hak tubuh kita untuk mendapatkan makanan yang sehat itu, sehat makanan yang sehat itu yang seperti apa gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gizi seimbang untuk generasi emas, ibu sehat, anak cerdas. Ya, kemudian ini salah satu latar belakang pendidikan saya. Saya lulusan dari Poltekkes Malang.
dan sekarang aktif sebagai ahli gizi di catering sehat, Healthy Go Catering. Mungkin teman-teman udah tahu, saya juga aktif membuat konten di sosial media, sering membagikan tips juga tentang makanan bergizi gitu ya. Kalau mau lebih detailnya boleh follow, nanti aku follow back. Dan kita tahu sekarang itu di sosial media banyak sekali isu-isu tentang gizi ya, karena program pemerintah juga membuat kita melek gizi. Ada makanan bergizi gratis, jadi kita sering terpapar tuh makanan bergizi tuh kayak gimana sih gitu ya. Kemudian, ini ideal nggak sih untuk makan siang aku dan sebagainya, apakah ini sudah dikatakan bergizi? Kemudian ada info tentang, "Kak, kemarin katanya ada berita, menunya selalu tempe, masa tempe itu bergizi?" Gitu. Wah, ternyata tempe itu pangan lokal murah meriah, tapi kalau kita lihat kualitas proteinnya itu setara dengan daging merah loh, gitu. Gimana setaranya? Oh ternyata, kualitas protein dari kedelai yang dihasilkan dari tempe nih, itu, penyerapannya bagus di tubuh kita, kayak gitu. Nah ternyata yang murah itu bukan berarti gizinya sedikit gitu, nggak semua makanan mahal terus dia sehat gitu, tapi ternyata makanan murah itu juga bernilai gizi tinggi, sama kayak ikan-ikanan. Ikan salmon tinggi omega 3 bikin anak pintar, bikin kita sehat, gitu ya. Tetapi ternyata harganya mahal. Ada ikan kembung yang nilai, lemak omega 3-nya lebih tinggi daripada ikan salmon, gitu ya, tapi harganya jauh lebih murah. Sekilonya 30.000 dapat ikan kembung. Ya, kalau ikan salmon 300.000, 200.000. Jadi, pangan lokal kita juga, bagus gitu nilai gizinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah gizi yang ada di Indonesia. Indonesia sekarang mengalami triple burden of malnutrition, artinya beban masalah gizi ganda nih. Satu rumah aja itu bisa ada 2 sampai 3 lebih masalah gizi. Misalkan bapaknya obesitas, ibunya anemia, anaknya stunting atau tinggi badannya dia tidak sesuai dengan usianya. Satu rumah bisa ada 3 masalah gizi yang berbeda. Ini salah satu tantangan besar Indonesia untuk mengatasi masalah gizi ini. Makanya saya sangat bersyukur bisa ketemu teman-teman semua di sini untuk kita belajar tentang ilmu gizi. Masalah yang pertama adalah masalah gizi kurang ya, kekurangan gizi. Biasanya secara physically dia kurus, underweight, tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya pada anak-anak ya, artinya tumbuh kembangnya terganggu. Kedua, ada masalah gizi obesitas. Secara fisik, kelihatan lebih, kurang proporsional ya badannya, sehingga dari situlah terjadi penumpukan lemak di dalam perutnya juga, di sentral perutnya, ditandai dengan lingkar perut di atas 80 senti bagi wanita dan di atas 90 senti bagi laki-laki, itu tanda-tanda, adanya visceral fat yang menumpuk. Nah, penumpukan lemak itu yang ada di visceral itu bisa kena ke jantung juga dan sebagainya, makanya komplikasinya banyak nih kalau perutnya di atas rata-rata. Nah, ada diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Kemudian masalah gizi yang ketiga ada namanya hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Dilihat dari mata, kita kayak bisa berangkat kerja, bisa sekolah. Tapi kalau dicek nih kadar hemoglobin di dalam darahnya, ternyata kurang dari 12 miligram per desiliter untuk wanita, remaja, dewasa, dan sebagainya. Itu artinya anemia nih, defisiensi gizi apa? Fe, zat besi. Nah, itu anemia. Kemudian kalau kita kekurangan iodium, ingat nggak nanti kena penyakit apa? Gondok. Makanya ada program pemerintah pilih garam dapur beriodium ya, biar lehernya nggak ada gondoknya dan kekurangan gizi mikro lainnya gitu. Itu hidden hunger atau kelaparan zat gizi tersembunyi. Kak, aku kok jerawatan ya? Kak, kok rambut aku rontok ya? Nah, itu salah satu tanda-tanda kita lapar zat gizi gitu. Jadi bukan karena sampunya nggak cocok atau karena skincare-nya kurang tebel gitu ya. Skincare-nya kurang berlapis-lapis, enggak ya. Jadi, apa yang kita makan itu memancarkan kualitas kesehatan kulit kita juga. Itu kelaparan zat gizi namanya. Nah, kemudian kenapa sih Kak, kok, apa yang ibu makan, apa yang calon ibu makan, itu juga menentukan gizi anak. Ya karena, anak lahir, anak itu tumbuh kembangnya dimulai dari saat dia berada di dalam rahim ibu. Nah,
Teman-teman mungkin sudah tahu ada masalah gizi namanya stunting. Gangguan tumbuh kembang pada anak ditandai dengan tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya di saat dia umur 2 tahun. Nah, yang artinya apa? Kalau di usia 2 tahun ternyata anak banyak mengalami, apa, gangguan tumbuh kembang tadi, pasti selama dia lahir sampai dia usia 2 tahun itu mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, gitu. Kemudian sering mengalami sakit infeksi berulang, misalkan diare terus-menerus sejak bayi sampai dia berusia 2 tahun misalkan, akhirnya pada saat usia 2 tahunnya tinggi badannya nggak sesuai, kemudian penurunan kognitif atau IQ-nya. Jadi stunting itu sifatnya irreversibel, tidak dapat diperbaiki. Hanya pendek aja, tetapi ada ada penurunan penurunan IQ, kemudian gangguan tumbuh kembang, fungsi organ yang lain dia juga, eee, menurun gitu fungsinya. Karena apa? Ya karena masa-masa, pembentukan organ cikal bakal semuanya itu terbentuk selama dalam kehamilan sampai dia berusia 2 tahun. Setelah itu kapasitasnya untuk tumbuh itu lebih sedikit dibandingkan sebelum 2 tahun, gitu. Ya, ini jangan sampai terjadi pada anak kita. Karena nanti di masa dewasanya dia akan sulit untuk menerima pelajaran, dia akan sulit untuk bersaing dengan teman-temannya, dia akan lebih rentan sakit, kemudian dia akan lebih gampang obesitas, gampang mengalami gangguan metabolik, insulinnya nggak bekerja maksimal, gampang diabetes, dan sebagainya. Itu faktor resiko ketika anak stunting, makanya kita mencegah itu. Kak, kalau anak aku pendek, apakah langsung stunting? Oh enggak, jadi anak stunting pasti pendek, tapi anak pendek belum tentu stunting. Karena stunting itu bukan hanya pendek, tapi banyak tadi ya, gangguan misalkan dia eh, apa motoriknya misalkan lebih lambat, gampang rewel, kemudian sering infeksi, sakit infeksi tadi, terus kemudian dari lingkungannya tidak mendukung juga. Jadi banyak faktor ya teman-teman. Dan yang bisa mendiagnosa stunting atau tidak itu dari dokter anak ya. Jadi bukan dari tebak-tebakan gitu ya. Tenang aja. Ya, untuk mencegah itu pasti ada dukungan pemantauan dari bidan-bidan juga di pada saat posyandu, imunisasinya lengkap atau tidak, kemudian suplementasi pada saat kehamilan atau tidak, itu dikonsumsi atau enggak, itu semua benar-benar kompleks banget. Makanya kenapa untuk mencegah kelahiran anak stunting itu harus dimulai dari kalau dulu 1000 HPK ya, selama anak di dalam kandungan sampai dia berusia 2 tahun. Itu golden periode, masa emas yang tidak bisa diulang lagi dan harus oke, bagus gitu, asah-asih asuhnya. Tapi sekarang diperpanjang jadi 7.000 HPK, jadi sampai anak itu jadi remaja putri lagi. Nah, itu sangat berkaitan tuh, semuanya sangat berkaitan. Remaja putri dia calon pengantin, dia wanita usia subur. Kalau dia anemia, dia akan menjadi ibu yang anemia kalau dia abai sama kondisinya. Oh, ternyata kalau anemia, kadar hemoglobinnya di bawah 12 sebelum dia hamil, itu bisa menghambat eh, tumbuh kembang janin pada saat dia hamil dan sebagainya ya. Jadi faktornya itu panjang. Makanya kenapa sebelum menikah itu harus pastikan punya status gizi yang normal dari hemoglobinnya juga, berat badan dan sebagainya. Begitupun juga dengan laki-laki ya. Nah, oke, Kak, tadi Kak Mel udah nyinggung tentang status gizinya harus normal. Kak, kalau aku status gizinya nih normal atau enggak sih? Nah, itu bisa dihitung dari rumus ini. Berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan meter kuadrat. Atau teman-teman kalau nggak mau hitung manual, bisa dihitung di Google. Namanya BMI kalkulator. Gitu, tinggal di-input aja berat badan sekarang berapa kilo, tinggi badannya berapa senti. Gitu, itu kalau di kalkulator. Kalau hasilnya, Kak, aku berat badannya 60 kilo. Tinggi badan aku 171 gitu. Hasilnya ternyata 22 nih, Kak. 22,3 misalkan. Oh, berarti normal status gizinya. Kak,
aku 17,5 lagi. Berarti kurus atau underweight. Berarti nanti sebelum menikah diusahakan naik berat badan dulu sampai menuju normal. Kak, aku overweight. Nah, berarti harus turun berat badan dulu sampai normal gitu ya. Karena status gizi ideal ketika kita punya berat badan ideal itu mencegah resiko gangguan di kemudian hari. Kalau kita kurus, resikonya apa? Kalau pada saat hamil, resikonya nanti pada saat hamil, nah ini kan pada saat kita hamil itu kita membagikan gizi kepada anak yang akan kita kandung. Kalau ibunya underweight, maka tandanya dia tidak punya cadangan gizi yang cukup untuk membagikan gizi itu kepada anak yang dikandungnya. Akhirnya tumbuh kembangnya bisa terhambat juga. Resiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Nah, itu juga ada masalah lainnya gitu. Tapi kalau anemia nih, ibunya anemia itu bisa pendarahan juga pada saat persalinan. Jadi itu tadi banyak faktor. Terus Kak, kalau aku kelebihan berat badan, berarti aku kelebihan gizi dong. Bisa dong aku membagiin giziku kepada anak aku gitu. Benar-benar gitu. Jadi seseorang yang overweight dan obesity gitu, dia memang punya cadangan energi yang banyak berupa lemak di dalam tubuhnya. Tetapi ketika cadangan energi yang banyak berupa lemak itu terlalu banyak, nah itu menjadi inflamasi atau sumber peradangan utama di dalam tubuhnya. Makanya di sini setiap wanita itu punya target naik berat badannya nih selama kehamilan. Kalau dia sebelum hamil, status gizinya obesitas, nggak boleh naik terlalu banyak pada saat hamil. Khawatir nanti di trimester 3 atau di trimester 2 terjadi tekanan darah tinggi, preeklamsi, hipertensi pada saat kehamilan. Karena pada saat kita hamil itu, hormon kita bergejolak gitu, nggak stabil. Respon tubuhnya tiap ibu bisa beda-beda. Ada yang insulinnya jadinya resisten. Gimana insulin resisten itu, Mbak? Gitu. Gula darahnya gampang naik gitu karena ketidakseimbangan hormon tadi. Makanya namanya apa? Ada diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu bukan hanya sekedar ibunya suka makan manis-manis, tapi karena kehamilan itu sendiri yang menyebabkan hormon insulinnya terganggu. Namanya diabetes kehamilan ya, diabetes gestasional. Diabetes ini bisa sembuh setelah kehamilan tuh bisa gak diabetes lagi. Tapi kalau makanannya nggak diatur nih, itu bisa jadi diabetes tipe 2 berlanjut. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Makanya ketika kita mengetahui resiko-resiko ini, ayo atur pola makan yang baik gitu ya. Nah, kalau Kak, aku underweight nih sebelum hamil. Berarti saran kenaikan berat badannya selama kehamilan nih, selama 9 bulan, sekitar 13 kilo. Jadi per trimester itu berapa banyak ya? Kayak gitu. Nah, ini biasanya pasti dipantau sama ibu bidan, sama ahli gizi. Juga ibu-ibu juga pasti punya buku KIA. Nah, itu ada saran-sarannya. Nah, buku KIA itu bukan untuk dibawa di posyandu terus minta tanda tangan ibu bidannya ya. Selama selama 9 bulan itu dibaca-baca gitu. Hari pertama hamil, baca 2 halaman pertama. Dicicil, dibaca. Karena itu bagian dari edukasi juga ya, teman-teman. Nah, ini ternyata Kak, status gizi perempuan itu nggak cuma dihitung dari berat badan, tinggi badan aja, tapi juga dari lingkar lengan atasnya. Biasanya ibu bidan ngukur lingkar lengan atas itu udah di atas 23,5 cm belum ya. Kalau dia kurang dari 23,5 berarti dia underweight. Pasti IMT-nya juga cenderung underweight. Makan lebih banyak ya gitu. Kadar hemoglobinnya juga harus di atas 12 mg per desiliter. Nah, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung tentang kejadian kalau kita kurang gizi. Aku sehat kok gitu ya. Tapi ketika dicek nih darahnya, cetek gitu. Kadar hemoglobinnya ternyata cuma 10 atau cuma 11. Nah, itu
pasti anemia. Makanya kenapa ada program pemerintah juga minum tablet tambah darah seminggu sekali gitu. Untuk apa? Ya itu tadi, tablet tambah darah itu isinya suplementasi zat gizi. Kalau dia anemia, dia butuh mineral zat besi, dia butuh asam folat, dia butuh vitamin C, yang biasanya sulit dipenuhi di makanan nih, biasanya ya makanannya kurang bergizi, atau kadang jarang makan buah nih, jarang makan telur, makannya aci-aci gitu ya. Nah, akhirnya oke, kayaknya masyarakat aku butuh suplemen ya, apalagi yang perempuan nih. Gitu. Cukup seminggu sekali aja, tapi kalau lagi hamil, biasanya setiap hari disarankan minum suplemen asam folat dan zat besi tadi ya. Itu bagian dari aset kita keempat negara kita untuk sumber daya manusia yang lebih baik. Makanya ibu-ibunya nggak boleh anemia, biar anak-anak yang dilahirkan itu menurunkan resiko stunting ya. Jadi anak itu juga tidak mau dilahirkan dalam kondisi sakit. Jadi kita sebagai orang tua harus mempersiapkan itu. Kak, apa sih zat gizi? Ya, katanya tadi Kak Mel udah menyinggung. Ternyata kalau anemia aku butuh zat besi. Zat besi itu terbuat dari apa sih? Sumbernya dari mana? Aku butuh vitamin C. Vitamin C itu apa sih Kak Mel gitu ya? Coba nih chat di kolom chat kira-kira zat gizi itu ada apa aja yang teman-teman tahu? Tahu nggak zat gizi ada apa aja? Ada protein, ada karbohidrat. Nah, oke nih. Protein, lemak, pinter. Ya, zat gizi. Zat gizi itu ada zat gizi makro. Dibutuhinnya dalam jumlah besar. Eh, apa satuannya gram gitu. Sehari aku butuh berapa gram ya proteinnya. Nah, jadi zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Ada zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil, satuannya miligram. Ada vitamin dan mineral gitu. Karbohidrat itu sumber energi utama. Dari mana? Nasi, ubi, talas, singkong, jagung, tepung-tepungan, sorghum, gandum utuh, semua olahan tepung itu adalah karbohidrat, sumber energi utama tubuh kita. Kemudian yang lain apa? Kebutuhan zat gizi protein. Ada telur, protein ada dua ya, dari hewan, dari nabati. Nabati itu tumbuh-tumbuhan, hewan hewani. Seafood, ikan, sapi, itu hewani. Udang, kemudian apalagi? Ayam, bebek. Suka makan burung? Burung dara gitu ya, di lalapan tuh. Kemudian kalau dari nabati ada kacang-kacangan, kacang hijau, kacang kedelai, tahu, tempe, dan sebagainya. Lemak itu dari minyak-minyakan dan dari buah alpukat itu buah yang tinggi lemak. Dia alpukat itu juga sumber vitamin mineral, tapi dia juga punya kandungan lemak yang tinggi, tapi lemak baik ya. Kacang-kacangan itu juga punya lemak baik. Kalau vitamin mineral, ya sayur dan buah. Ada mineral zat besi tadi, ada mineral zinc, ada mineral magnesium, ada vitamin C, vitamin B, pokoknya banyak sekali zat gizi itu. Jadi ada di sayur dan buah-buahan, sumber terbanyaknya. Nah, jadi ini kalau diangkain tuh kayak gini. Oh, ternyata usia 10 tahun kebutuhan vitamin A-nya segini. Aku nggak tahu nih Kak Mel menerjemahkannya protein 50 gram tuh seberapa banyak nih dalam sehari. Oh, ternyata tadi Kak Mel udah hitungin nih kebutuhan protein aku. Misalkan 2 gram per kilogram berat badan. Misalkan berat badan idealnya 63 kilo. Kebutuhan proteinnya berarti 120 berapa gram gitu. Misalkan nih Kak, aku kebutuhannya 100 gram protein. Apakah aku harus makan 100 gram dada ayam gitu? Nah, belum tentu. Karena 100 gram dada ayam, walaupun dada ayam ini sumber protein, bukan berarti dia mengandung 100 gram protein. Jadi 100 gram dada ayam itu mengandung 20 gram protein. Jadi kalau kebutuhan protein aku 100 gram, aku harus makan apa aja selain 100 gram dada ayam ini.
gitu. Satu butir telur ayam itu beratnya 50 gram, tapi mengandung 7 gram protein gitu. Ya, jadi bukan berarti makan 50 gram ayam itu makan 50 gram protein, bukan gitu ya. Jadi setiap makanan punya kandungannya masing-masing. Terus gimana Kak aku caranya makan gitu, masa aku nimbang-nimbang gitu ya. Nah, sekarang ada cara mudahnya. Namanya adalah apa? Pedoman makan kita yang baru apa sekarang? 4 sehat 5 sempurna atau gizi Jauh, jauh, seimbang? jauh. Gizi seimbang, Bu. Betul, luar biasa. Gizi seimbang ya. Oke. Nah, kenapa sih 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak dipakai, udah nggak relevan? Kenapa? Karena di sini pesannya sangat singkat. Jadi orang-orang bacanya 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur, ada buah. Terus disempurnakan sama susu. Nah, dikiranya susu itu makanan yang sempurna, lengkap. Jadi kalau anakku nggak makan nasi, nggak apa-apa deh, yang penting minum susu. Nah, akhirnya anaknya kekurangan gizi. Kayak gitu, karena hanya berpatokan sama susu. Terus nggak semua orang itu cocok sama susu, ya. Biasanya ada yang diare dan sebagainya. Terus orang Indonesia tuh di sini bacaan pasal 5 sempurnanya nggak lengkap nih. Oh, nasi sehat. Oke, nasi. Mie sehat. Mie. Oh, kentang sehat. Kentang. Nggak ada lauk. Perutnya lauknya mana, sayurnya mana, buahnya mana. Akhirnya semuanya karbohidrat. Makanya seiring berkembangnya zaman gitu, tiba-tiba orang-orang banyak yang masalah gizinya obesitas. Karena terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak lemak gitu ya. Nah, kurang makan sayur dan buahnya. Akhirnya disempurnakanlah menjadi pedoman gizi seimbang yang menekankan pada keanekaragam pangan. Semakin beraneka ragam makanan yang kita makan, maka harapannya beraneka ragam juga zat gizi yang kita dapetin. Gitu. Em, kita nanti ngatur makannya, kita nggak perlu nimbang-nimbang, kita cukup pakai visual isi piring aja, kayak main puzzle. Kalau tadi lingkar perutnya gitu, udah di bawah 80 cm, berarti status giziku normal nih bagi perempuan. Kalau lingkar perutku di bawah 90 cm, untuk laki-laki normal. Tapi kalau di atas itu berarti overweight, harus dikurangi makannya sampai menuju ideal gitu ya. Nah, tumpeng gizi seimbang itu ya, nah semakin mengerucut ke atas, semakin ini yang paling atas nih apa? Ada gula, garam, minyak itu yang dibatesin. Artinya gimana? Artinya jangan sering makan makanan yang manis. Kemudian jangan semua lauknya digoreng kayak gitu. Divariasiin. Nah, nanti dari tumpeng ini itu diterjemahkan ke dalam tiap kali makan. Contohnya kayak gini. Nanti kita ngelihat visualnya ya. Nah, yang membedakan apa antara isi piring T, ini piring T. Piring tuh lingkaran, tarik garis huruf T. Ini untuk yang obesitas atau overweight, dia ngurangin karbonya. Jadi karbonya itu hanya seperempat atau segenggam. Nasi satu centong itu hap. Nah, itu buat yang orang yang mau turun berat badan di sini. Kemudian proteinnya selebar telapak tangan. Misalkan di sini ada ayam panggang, di sini ada pepes tahu. Nanti setengah dari isi piringnya ada tumis kangkung sama pepaya potong misalkan. Nah, kalau yang isi piring model Y, ini biasanya untuk ibu hamil, anak sekolah, itu porsinya sama, kecuali karbonya bisa 2 centong atau 2 genggam. Kayak gitu ya. Kemudian di gizi seimbang itu gak cuma diminta untuk ngatur makan, tapi juga diminta hidup bersih, biar gak gampang diare. Ya, kuku-kukunya yang panjang dipotong, cuci tangan sebelum makan. Ada bergerak juga. Teman-teman olahraga nggak? Nah, ini harus bergerak nih katanya gizi seimbang. Minimal olahraga 150 menit per minggu. Kalau seminggu ada 7 hari, berarti Senin 30 menit, Selasa 30 menit olahraga. Oh, Rabu aku istirahat deh gitu. Kamis olahraga lagi, Jumat olahraga, Sabtu istirahat, Minggu olahraga. Jadi kalau di total 150 menit per minggu. Dan pantau berat badan ideal tiap bulannya, harus timbang biar gak kaget tiba-tiba pas berdiri mau ngelihat jempol nggak kelihatan karena ketutupan perut gitu. Coba teman-teman kalau berdiri tegak, terus ngelihat ke bawah, lihat jempol kakinya, kelihatan nggak jempol kakinya?
Kalau nggak kelihatan, berarti harus turun berat badan ya. Gitu. Nah, ini aturan porsi setiap kali makannya. Satu centong nasi itu setara dengan 100 gram. Nah, satu porsi protein hewani itu 70 gram. Nah, ternyata sekali makan sayur tuh harus 100 gram. Di sini harus 100 gram, harus banyak. Nggak boleh cuma sejumput doang. Jadi kalau mau makan pecel, kecambahnya jangan cuma sesendok ya. Hampir setengah isi piring ya. Nah, oh kak, aku nggak mau kecambah. Cari sayuran lain, sukanya apa? Yang cocok sama pecel apa? Oh, ada kacang panjang, ada bayam rebus dan sebagainya. Ada labu siam kukus, nanti dikasih bumbu pecel. Itu bagian dari sayur. Nah, ini contohnya nih, Kak Mel makan pecel, tapi diatur porsinya. Ini ya, nasinya diatur. Ini 2 centong ya. Kemudian lauk hewaninya ada apa di sini? Ada telur rebus. Ini ada tempe kecap. Ada sayur-sayuran yang banyak dan bumbu pecel secukupnya. Ada 1 potong buah pepaya. Inilah gizi seimbang gitu. Jadi makanan bergizi itu bukan yang hambar atau bukan yang salad-salad Western food gitu ya. Nah, pecel tuh saladnya orang Indonesia, karedok, apalagi gado-gado, apalagi saladnya orang Indonesia ya, rujak cingur. Nah, itu salah satu Indonesian food yang sehat banget. Cuma orang-orang mikirnya, ih apaan dah ini makanan murah gitu. Ih, makanan murah tapi kualitas gizinya gak murahan banyak gitu. Daripada makan salad pakai mayo gak ketelen ya sama orang Indonesia. Jadi mending ini aja guys gitu. Kak, aku pengen banget makan seblak. Seblak itu bergizi nggak sih? Soalnya banyak banyak berita gitu, seblak bikin anemia. 8.000 remaja di Karawang terkena anemia akibat terlalu makan seblak dan bakso. Apakah salah seblak dan baksonya? Kira-kira menurut teman-teman, seblak dan bakso makanan bergizi nggak? Makanan bergizi nggak? Tidak, Kak. Tidak. Nah, tergantung ya, tergantung isinya bagaimana. Kita bisa memodifikasi seblak yang lebih seimbang. Seblak yang dijual orang-orang, seblaknya kayak gini. Proteinnya nggak beneran protein, proteinnya terbuat dari sosis yang sebenarnya itu tepung rasa ayam, tepung rasa sapi, terus ini ada dumpling keju yang bukan beneran dari seafood, semuanya dari tepung-tepungan. Nah, kita bisa modifikasi ke lebih bergizi seimbang. Tadi kan gizi seimbang menekankan pada keanekaragampagan. Karbohidratnya mau pilih apa nih, teman-teman? Sama seblak. Oh, aku mau kue tiaw, Kak, gitu. Oke, kalau udah ada kue tiaw, jangan ada mie kuning lagi, gitu. Jangan ada kerupuk seblak aci-acian lagi. Pilih salah satu karbohidratnya mau apa. Oh, aku mau kue tiaw. Oke, noted. Kemudian sumber proteinnya yang cocok sama seblak apa? Oh, aku punya dada ayam suwir, sama aku punya telur ceplok, gitu. Jadi itu ya, proteinnya ada 2 hewani nih. Wah, bagus nih 2 hewani. Sayurnya yang cocok sama seblak apa? Oh, aku punya jamur enoki dan aku punya pakcoy atau aku punya sawi hijau. Jadi bumbunya tetap seblak banget nih, nyeblak banget gitu. Boleh pedes, boleh pedes. Tapi komposisi isi seblaknya itu bisa lebih dibikin seimbang. Makan bakso. Bakso itu sumber protein hewani dari daging sapi, daging merah. Bikin bakso yang lebih banyak dagingnya dibandingkan tepungnya. Kemudian, karena di bakso itu udah ada karbohidrat tepungnya juga, jadi nanti lontongnya setengah porsi gitu. Atau bihunnya setengah aja, setengah porsi. Nah, tambahin yang banyak sayurannya. Apa? Sawi hijau sama biasanya kalau di bakso tuh juga ada kubis iris gitu kayak mie di Jawa ya, di Malang tuh biasanya ada. Kubis itu diiris tipis kayak mie. Nah, itu bisa jadi bakso yang lebih seimbang. Kayak gitu. Nah, ini contohnya jadwal makan ideal buat kita ya. Ini semua isi piringnya seimbang. Mau makan lalapan, bisa banget seimbangkan makannya. Ayam panggang, boleh. Lalapannya minta lebih banyak. Kayak gini jadinya. Nah,
Jadi teman-teman coba ikuti jadwal makan ini. Baik dia mau turun berat badan, ikuti jadwal makan ini. Gitu. Pokoknya prioritaskan makanan asli dulu, makanan real real dulu. Daripada aku nyemil sosis gitu ya, dia kan bukan makanan asli ya, dia olahan-olahan yang ditambahin pengawet-pengawet-pengawet sampai bentuknya tuh udah nggak kayak makanan asli. Nah, itu kita opsi paling terakhir. Prioritaskan makanan lokal dulu yang bergizi. Oh, aku daripada makan sosis, mending aku bawa cemilan telur puyuh rebus 3. Atau bawa sate telur puyuh yang dibumbuin pakai bumbu-bumbu balado, bebas gitu. Nah, oh aku mau bikin bubur kacang hijau. Misalkan aku mau bawa kacang edamame, tumis chili oil atau tumis sama bawang-bawangan atau tanpa bumbu juga udah enak. Oke, kayak gitu. Nah, misalkan makan siang jam 12, jam 1 lapar. Minum air putih dulu karena sebenarnya tubuh hanya haus bukan lapar. Kalau mau nyemil nunggu jam 3, kayak gitu. Nah, ini bagus banget untuk ngejaga hormon dan ngejaga gula darah juga, jaga berat badan juga. Terakhir makan boleh jam 8. Pokoknya ada jarak antara makan dan tidur 2 sampai 3 jam untuk menjaga kesehatan lambung gitu. Kak, aku mau stop makan jam 7. It's okay, nggak apa-apa. Gitu, nanti sarapan lagi jam 9 atau jam 8. Nah, itu membantu mengistirahatkan organ pencernaan kita biar nggak ada gangguan-gangguan kesehatan di masa yang akan datang gitu. Ya, nah tadi kan kita udah bahas ya kalau perempuan itu gampang sekali menstruasi. Sorry, gampang sekali anemia karena menstruasi tiap bulan. Akhirnya pada saat dia menstruasi tiap bulan itu banyak hemoglobin atau protein di dalam sel darah merah itu yang kebuang juga. Nah, makanya anak perempuan itu orang apa perempuan-perempuan harus makan makanan yang tinggi zat besi. Makanan zat besi itu pasti ada di protein hewani dan protein nabati dan di sayuran hijau pekat gitu. Zat besi makan zat besi makan zat besi gitu. Ada di situ ya. Tapi karena ternyata banyak yang kekurangan zat besi walaupun makannya udah seimbang gini, kadang ada juga yang masih anemia karena apa? Oh, karena masalah penyerapan di tubuhnya atau karena ternyata eh, apa pada saat menstruasi itu pengeluaran hemoglobinnya lebih banyak dan sebagainya. Makanya di atasnya untuk mencegah anemia itu suplementasi zat besi 1 minggu 1 kali aja gitu. Kalau ibu hamil biasanya disarankan setiap hari oleh dokter atau ibu bidannya ya. Nah, tapi suplemen itu opsi paling terakhir gitu. Ketika dari makanan aja udah nggak cukup. Jadi bukan berarti aku nggak mau makan protein nanti suplemen aja gitu. Nah itu salah ya kalau mindsetnya kayak gitu ya. Tetap makan yang bergizi dulu nih. Standarnya itu makan bergizi dulu. Suplemen itu sebagai opsi ketika makanan nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Kebutuhan vitamin C untuk orang dewasa itu cukup 90 miligram per harinya. Atau setara dengan bisa makan 2 buah jambu merah dan eh, 1 potong buah pepaya. Itu udah cukup buat kita memenuhi kebutuhan vitamin C 90 miligram. Jadi kita nggak perlu tuh ke supermarket cari vitamin C 500 miligram gitu. 1.000. Oh, karena semakin besar kandungan vitamin C akan semakin sehat gitu di tubuh aku gitu misalkan. Nah, itu nanti kalau berkepanjangan itu juga gak baik ya buat kesehatan kita, terutama di bagian ginjal juga memberatkan fungsi ginjal kalau kita dosisnya terlalu tinggi terus-menerus gitu dan tidak tahu cara menyeimbangkannya. Minum vitamin C banyak gitu, tapi kurang minum air putihnya. Akhirnya ginjal pada saat dia menyaring, dia kesulitan tuh kalau kita kurang minum air putih gitu ya. Kebanyakan kopinya nih Kak misalkan. Nah, itu bikin tubuh dehidrasi juga ya. Jadi apapun yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Nah, kemudian itu tadi berkaitan dengan pola makan ibunya. Sekarang tentang anaknya. Makanan bergizi untuk anak itu dimulai dari
ASI eksklusif gitu. Jadi ASI eksklusif itu udah makanan bergizi seimbang untuk anak 0 sampai 6 bulan hanya diberikan ASI. Ya, bahkan setelah melahirkan itu harus inisiasi menyusui dini gitu. Jadi harus segera ditempelkan ke payudara ibunya karena yang pertama diterima kental itu kolostrum gitu. Jadi asinya itu warna kuning, lebih kuning gitu ya. Dikit-dikit kayak setetes-setetes. Itu bukan asi basi ya. Masyarakat kita banyak percaya mitos, ih itu asi basi jangan dikasih. Padahal itu kolostrum dan luar biasa manfaatnya. Banyak hasil penelitian yang menyebutkan bahwa kolostrum itu em, punya antibodi imun yang bagus banget buat tubuh anak, buat fungsi kognitifnya, semua ya. Masya Allah luar biasa banget pokoknya ya. Ciptaan Allah tuh tidak ada yang menandingi. Jadi ASI itu harus dimaksimalkan ya. Kemudian setelah ASI, nah ini ya nih. Hasil penelitian menunjukkan balita yang mendapatkan ASI eksklusif 9 kali lebih rendah mengalami stunting dibandingkan anak yang tidak dapat ASI eksklusif. Jadi, ini anaknya rewel nih, kayaknya haus. Eh, Mbah kasih teh ya? Jangan ya ibu ya. Jadi, nah teman-teman di sini kalau sudah dapat edukasi kayak gini, harus bagikan edukasi ini kepada keluarga juga, kepada orang tua di rumah, kepada bude, kepada Pak D, Pak Le, nenek-nenek kita gitu. Karena jangan sampai bentuk sayangnya mereka kepada anak kita tuh ternyata membahayakan loh, gitu ya. Ini harusnya dikasih pisang. Belum siap ibu ya. Bayi baru lahir itu belum siap dapat pisang. Lambungnya masih sebesar biji kelereng. Gitu. Jadi malah bikin keselak, gak bisa bernafas. Harus dioperasi kah, harus masuk ICU. Itu jangan sampai terjadi. Karena memang lambungnya belum siap mencerna makanan. Dan yang hanya bisa mencernanya itu hanya ASI ya gitu. Kemudian, nah ini kita lihat nih lambung bayi baru lahir kita, anak-anak kita hari pertama baru lahir ya, itu sebiji kelereng ini. Nah, besarnya baru segini ya. Jadi memang hanya ASI makanan terbaik untuk anak 0 sampai 6 bulan. Ini udah bisa teman-teman baca di buku KIA terbaru, itu lengkap banget. Lebih lengkap dari buku KIA yang sebelumnya. Ini dibaca ya pada saat kehamilan. Ya, hari pertama tuh kayak gini loh ukuran lambung anak aku gitu. Kalau mau konsultasi online bisa scan di buku KIA tuh udah lengkap banget teman-teman. Dibaca ya. Walaupun belum menikah atau walaupun belum hamil, download aja ya. Baca-baca sambil kita nabung ilmu. Nah, setelah masuk usia 6 bulan, pertumbuhan anak itu sangat pesat. Sangat pesat dan kualitas ASI ibu tuh menurun gitu setelah usia 6 bulan. Jadi ASI aja itu udah nggak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak setelah usia 6 bulan. Makanya ada namanya makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI. Oh, berarti ASI tetap diberikan sampai anak berusia 2 tahun, tetapi ada makanan pendamping ASI dimulai dari usia 6 bulan gitu ya. Nah, kesiapan anak untuk mendapatkan MPASI itu berbeda-beda. Pasti akan didampingi terus nih sama ibu bidan ya, sama dokter anak juga, DSA gitu ya, tentang kesiapan pemberian MPASI ini. Dan MPASI itu ngasihnya nggak tiba-tiba langsung ayam goreng gitu ya. Jadi dimulai dari makanan yang sangat lembut, karena itu adalah transisi dari ASI yang sangat cair ke makanan yang lumat, bergerigi, lembik, dan sebagainya. Nah, ini contoh MPASI yang seimbang itu juga sama, menekankan pada keanekaragam pangan. Jadi, satu menu MPASI-nya setidaknya mengandung 4 sampai 5 dari 8 kelompok pangan. Oke, makanan pokoknya aku pilih nasi putih. Kemudian eh, proteinnya aku ada hati ayam. Kemudian sayurannya misalkan aku ada brokoli, buahnya aku ada alpukat. Itu direbus, misalkan dikukus gitu ya. Nanti di blender, disaring, di blender, disaring. Nggak perlu pakai gula garam kalau masih di bawah 2 tahun. Ya, di bawah 2 tahun tuh nggak perlu gula garam ya. Jadi
wortel itu di kita memang hambar, tapi di lidah anak itu udah manis gitu. Jadi jangan bandingkan reseptor lidah kita orang dewasa sama reseptor anak. Biarkan anak itu mengenal rasa alami dari makanan asli itu. Kak, ini kan ikan amis ya, gitu misalkan. Kan ikan hambar ikan gitu. Ternyata kalau anak makan ikan kukus aja nih, nggak ada treatment dikasih apa garam, gula, itu tuh udah umami, udah lezat banget di lidah anak. Karena apa? Karena di dalam daging ikan itu udah ada apa natrium alami, mineral natrium yang memberikan rasa gurih, rasa asin gitu. Jadi nggak perlu lagi ditambahin garam sama gula ya di MPASI anak karena karena kalau dikasih garam sama gula itu bisa memberatkan kerja ginjal anak dan banyak sekali masalah-masalah kesehatan kalau udah dikasih gula dari kecil ya. Nah, di dalam buku KIA itu juga ada resep-resepnya. Diajarin bener-bener dari nol sama pemerintah ya, sama Kementerian Kesehatan. Kak, gimana sih Kak bikin MPASI tuh yang bener tuh gimana? Porsinya seberapa banyak ya untuk anak usia 6 sampai 8 bulan tuh porsinya seberapa banyak sih Kak sekali makan? Itu udah diatur di buku KIA. Ini contoh resepnya nih. Oh, ternyata kentang itu 25 gram ya, daging 5 gram, ada minyak, ada telur. Itu sudah ada di sini ya, bisa dipelajari. Nah, ini juga ada posternya nih dari Kemenkes nih. Usia 6 sampai 8 bulan. Yang awalnya bahan makanannya kayak gini nih. Nanti kita olah ya, telurnya dipanggang. Jangan digoreng sampai crispy ya. Nanti proteinnya rusak ya. Biasanya ibu-ibu nih bikin telur ceplok putihnya tuh sampai crispy, sampai coklat minggirnya ya. Nah, itu kandungan proteinnya udah rusak, teman-teman. Jadi, oh panggang aja nih. Nanti disaring-saring sampai teksturnya tuh lumat dan kental kayak gini. Nah, biar anak-anak tuh nggak kesedak kalau tiba-tiba langsung terlalu kasar misalkan teksturnya. Nanti dia kaget. Perasaan aku kemarin dapat asinya langsung glek-glek aja, Mam. Kok sekarang ada gerigil-gerigil gitu ya? Nah, itu jadi harus ada adaptasi juga. Nah, ini kalau dia umur 9 sampai 11 bulan ada mulai naik tekstur nih. Lebih ada teksturnya nih, Mams bisa lihat di sini. Nah, ini usia 12 sampai 23 bulan itu sudah makanan rumah tangga ya. Ini udah bisa makan garam ya. Kalau usia di atas setahun itu boleh. Tapi ini lihat nih berapa nih? 0,1 gram setiap kali makan. Bisa nimbang kah? Garam 0,1 gram? Ya, nggak bisa ya. Jadi lebih baik eh, tidak perlu gitu. Atau makanan misalkan nih, moms bikin makanan rumahan gitu. Pakai garam memang kan di awal seasoning sedikit. Nanti dipisahin buat anak gitu. Ya udah garamnya itu udah larut, udah sedikit aja gitu, nggak masalah kok. Oh ternyata di apa di atas 1 tahun ya, di atas setahun tuh udah boleh kok garam. Tapi ya itu tadi sedikit, secukupnya aja gitu. Kita pelajari respon anak terhadap makanan yang kita konsumsi. Kemudian ini kalau usia 2 tahun pasti ini udah makanan rumahan ya, sama kayak makanan keluarga, bisa makan bersama aja. Kayak gitu. Ini porsinya udah diatur sama Kemenkes. Terus ada lagi nih penelitian, kalau protein hewani harus double Kak gitu. Kenapa protein hewani harus double buat anak-anak? Sampai waktu itu pernah Hari Kesehatan Nasional ya atau Hari Gizi Nasional, tagline-nya protein hewani double gitu. Nah, karena apa? Oh, karena protein itu bisa meningkatkan pertumbuhan anak, baik itu tumbuh kognitifnya, tumbuh secara fisiknya juga, perkembangan organ-organ semuanya, daya ingat, untuk mencegah stunting gitu. Misalkan bikin pepes, tapi di tahunya ada tahu ikan terinya yang tinggi kalsium buat kekuatan gigi, buat kekuatan tulangnya juga. Kayak gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian jangan minum teh setelah makan. Karena tanin pada teh itu menghambat penyerapan zat besi gitu. Apalagi pada anak-anak ya yang gampang anemia. Anak-anak itu juga bisa kena anemia, teman-teman. Kasihan ya kalau kita kasih teh. Jadi kasihnya air putih aja atau jus buah tanpa gula karena vitamin C pada buah itu memaksimalkan penyerapan zat besi di tubuh.
Ini berlaku untuk ibu hamil juga, untuk orang dewasa juga ya. Nah, ini adalah 10 pesan gizi seimbang yang harus kita ikuti. Gizi seimbang itu nggak cuma makan bergizi, tapi juga ada kasih pembatasan gula, minum air putih cukup, jaga kebersihan, bersyukur, baca label nilai gizi di kemasan, kemudian sarapan, olahraga, dan sebagainya. Nah, ini kalau, oh aku mau diet gimana sih? Boleh DM aja, nanti kita Google Meet ya lebih detailnya lagi. Nah, karena kalau mau bahas lebih detail itu, setiap orang punya kebutuhan gizi yang berbeda-beda ya, teman-teman. Dan untuk mencegah kelahiran anak stunting bukan hanya tugas seorang wanita, tapi juga kewajiban seorang laki-laki, tanggung jawab seorang laki-laki. Kualitas anak yang berhasil dikandung itu kan sperm dan sel telur. Jadi kalau ayahnya tidak merokok, ayahnya juga olahraga, ayahnya juga makan seimbang, pasti kualitas eh apa anak kita juga bagus kayak gitu. Karena ini tadi pada saat istrinya nih udah makan salmon, udah makan tuna, udah makan sayuran yang banyak banget gitu ya. Buah-buahan semua insya Allah alhamdulillah terpenuhi gizinya. Tapi suami selalu pulang ke rumah dalam keadaan dia bau rokok, bau asap rokok. Nah, zat-zat nikotin yang nempel di tubuhnya suami ketika terhirup sama ibu hamil itu bisa menyempitkan pembuluh darah plasenta anak dan ibu tuh ya. Akhirnya zat gizinya itu nggak terserap maksimal ke anak, peradangan juga, infeksi saluran pernafasan. Nah, itulah dampaknya dari merokok. Ya, jadi apa? Pencegahan stunting itu tidak hanya mengoptimalkan 1.000 hari pertama kehidupan, tapi juga dilanjut dengan intervensi 7.000 hari pertama kehidupan kita menggunakan pendekatan asuhan sepanjang hayat yang tidak hanya berfokus pada kesehatan, namun juga mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, dan siklus antar generasi. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita lanjut sharing. Oke, Kak Mel, terima kasih Kak. Wah, materinya seru banget ini. Alhamdulillah. Terus lihat teman-teman juga antusias, mereka pada menyimak. Wah, keren sih ini ya. Oke, teman-teman semua, ya. eh, kita buka sesi pertanyaan ya. Jadi kita mulai buka dulu untuk 3 pertanyaan. Boleh silahkan kalian bisa dihidupkan mikrofonnya atau boleh langsung via kolom chat bertanyanya. Silahkan nanti akan dijawab sama Kak Mel. Iya. Oke, silahkan teman-teman, muda-muda yang mau bertanya atau mau yang sharing atau semacamnya bisa langsung, mumpung ada Kak Mel di sini. Yuk, yuk, coba. Mari teman-teman semua. Oke. Oh, ada Kak Dea. Kak Dea Rahmadani, boleh Kak? Silahkan. Silahkan mau bertanya apa dengan Kak Mel. Baik, Kak, izin bertanya. Ya. Mengapa secara medis bayi tidak dikategorikan terhadap alergi terhadap ASI? Meskipun ASI mengandung laktosa, sementara beberapa bayi menunjukkan gejala yang mirip alergi atau intoleransi setelah menyusu. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Jadi, ini menarik ya di kondisi di mana Asia gitu. Banyak survei yang menyebutkan bahwa Asia orang Indonesia itu banyak mengalami intoleran laktosa. Artinya apa? Artinya ketika dia mengonsumsi minuman-minuman yang laktosa, nggak semua orang itu bisa cocok gitu sama eh, susu sapi gitu ya. Tapi kan di ASI ibu tuh mengandung laktosa gitu. Kenapa kok di anak-anak nggak memicu alergi gitu? Kenapa kok di susu kok dia memicu alergi gitu kan? Makanya karena apa? Karena kalau di susu itu juga ada IGF ya, atau dia itu
tipe tipe laktosa atau kandungan yang ada di sapi itu berbeda dengan yang ada di ASI. Kemudian di dalam ASI itu ya jadi karena kalau di apa namanya susu sapi itu ada namanya kasein dan whey itu ya yang nggak semua orang itu bisa menerima itu gitu ususnya sehingga itu tadi ada alergen. Jadi tipe laktosanya, tipe protein di dalam susu sapinya, kasein whey itu yang menyebabkan ada alergen-alergen kayak gatal, diare dan sebagainya. Makanya kalau kita ngelihat ASI itu laktosa yang memang em, tidak mengandung alergen. Jadi tipe laktosanya memang ya kalau kita ngelihat secara struktural kimia kandungannya yang ada di dalam susu ibu dan sapi. Makanya kenapa kalau kita mau memberikan susu formula nih kepada anak kita, itu nggak semua merek bisa diterima. Oh, anak artis ini nih minum susunya ini gitu. Ternyata anak aku pada saat minum susu ini alergi gitu, atau alergen dan sebagainya, nggak cocok, diare dan sebagainya. Padahal sama-sama eh, susu formula gitu. Tapi kok merek ini dia cocok, merek ini dia nggak cocok, diare. Kira-kira struktur laktosanya kayak gimana gitu, atau struktur protein susu sapi ini kayak gimana? Ya, nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita kritisi dan perlu kita pahami bahwa tidak semua susu itu bisa cocok sama anak kita. Jadi kalau pada saat anak kita itu eh, tidak bisa minum susu sapi gitu setelah dia berusia 2 tahun nih, misalkan ASINya udah selesai gitu. Itu kan sudah waktunya penyapihan, artinya susu itu tidak wajib diberikan lagi. Jadi susu adalah protein hewani. Ketika anak aku nggak mau minum susu, it's okay gitu. Setelah umur 2 tahun nggak mau minum susu, it's okay. Ada protein lain. Aku main ke ikan, aku main ke daging sapi, aku main ke telur puyuh dan sebagainya. Jadi waktu itu aku juga pernah nih seminar sama ibu-ibu ya di acara Cooking Day punya Chef Devina Hermawan. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang lari ke aku kayak, Kamel, Kamel, aku tadi nggak dapet sesi tanya jawab. Aku mau tanya, anak aku tuh gak mau minum susu, aku tuh stres banget gitu. Oh iya gitu, gak mau minum susu ya gitu. Ya usia sekarang berapa? Usia sudah 2,5 tahun gitu, udah bisa jalan tapi dia gak mau minum susu. Suka makan sapi gak? Lahap. Ayam, ikan, lahap. Itu udah bagus, gak apa-apa, gak minum susu, gak wajib. Oh gitu ya gitu. Iya, akhirnya cara pandang dia terhadap susu itu berbeda gitu. Jadi, oh ternyata susu itu bagian dari protein dan ketika usia 2 tahun itu gak wajib kok minum susu gitu. Karena udah waktunya penyapihan, dia mengenal makanan protein yang lain dari sapi, dari telur dan sebagainya. Jadi, em, pemicu alergen antara ASI dan sapi gitu ya, itu lebih karena pendamping dari laktosanya juga jenis protein susu sapi casein whey. Nah, jadi kayak gitu sih reaksi alergen. Semoga menjawab ya. Baik, Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Mel. Ini ada lagi pertanyaan. eh mau yang siapa dulu tadi? Coba kita yang dari Kak Jessi dulu ya. Silahkan Kak Jessi, boleh dihidupkan mikrofonnya. Nanti lanjut sama yang di chat ya Kak. Baik, Oke. Kak, sebelumnya izin bertanya Ya. terkait gizi seimbang pada ibu hamil. Nah, bagaimana kita memastikan gizi seimbang pada ibu hamil tetap tercapai jika terjadi gangguan makan seperti hipermesis gravidarum agar tidak mengganggu perkembangan janin nih, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, jadi tentang ibu yang mengalami hipermesis itu biasanya mual biasanya di trimester 1 ya, yang paling apa ya, tantangan besarnya gitu ya. Jadi pertama untuk mengurangi rasa mual yang berlebihan, itu biasanya tidak memberikan makanan-makanan yang tinggi lemak. Misalkan nih, yang digoreng-goreng atau yang bersantan, itu bisa memperparah kondisi ibunya, kayak gitu. Kemudian,
ibu-ibu tuh biasanya suka kalau lagi kondisi kayak gitu, porsi kecil tapi sering. Kan tadi kalau kita ngelihat gizi seimbang tadi kayaknya besar banget ya Kamel yang porsi model Y tadi. Nah itu bisa dibelah jadi 2 porsi. Misalkan dia sarapannya akhirnya 2 kali. Misalkan sarapan pertama dia cuma bisa makan telur rebus atau telur balado gitu. Atau nggak jadi kayak dia menerima makanan tuh kadang, Mbak, aku mual nih, tapi aku bisa makan yang pedas-pedas. Aku mual, tapi aku nggak bisa nih makan yang pedas gitu. Jadi respon tiap ibu tuh harus ditanya dulu, harus di recall gitu ya, di recall tentang penerimaan makannya dulu. Yang penting masuk nih protein dan karbohidratnya dulu nih dia mau makan apa, bisanya gitu. Porsi kecil, oke aku bisa makan nasi cuma 5 sendok makan dan aku cuma bisa makan telur dadar gitu. Oke, makanlah dia itu dulu sarapan eh, porsi kecil itu. Kemudian sarapan yang kedua gitu ya. Tadi dia jam 7 nih misalkan. Istirahat dulu nih. Kondisinya istirahat habis makan porsi kecil. Sarapan yang kedua jam 9. Tadi dia udah makan karbo dan protein. Tadi kurang apa? Oh, kurang vitamin mineralnya. Mau pilih yang mana? Oh, karena dia lagi mual muntah gitu. Coba deh aku kasih yang lebih tinggi kalori gitu. Oh, alpukat. Terus toppingnya kacang almond slice panggang gitu sama kurma gitu misalkan. Itu jadi dessert buat moms gitu. Kemudian nanti jam 10 ada snacking. Snackingnya bukan keripik-keripik yang nol gizinya, tapi misalkan nih bikin ice cream, tapi padat gizinya. Misalkan pisang yang beku, stroberi yang beku tuh di blend sama Greek yogurt plain, kasih madu asli gitu ya, atau satu sendok teh. Itu udah jadi es krim yang bergizi, punya nilai kalori tinggi, berprotein tinggi. Jadi walaupun porsinya kecil, tapi gizinya itu banyak, padat gitu. Jadi sekalinya ibu hamil makan, hap gitu, gizi tuh banyak gitu. Misalkan juga bikin nugget, tapi nuggetnya tuh kompleks isinya. Ada karbohidratnya tuh kentang, ada proteinnya dada ayam dan paha ayam, ada lemaknya dari minyak gitu ya, minyak wijen misalkan, atau olive oil, atau kuning telur, terus ada potongan wortel cicah-cicah apa cacah-cacah gitu, udah di blend, dijadikan nugget, dikukus gitu ya jadi nugget, nanti taruh di freezer, kalau mau dimakan dicemilin, panggang. Suka nggak? Suka. Tapi sekalinya sekalinya makan, semua gizi itu lengkap. Udah ada karbonya kentang, udah ada protein baik tadi, ada lemak baik juga, ada vitamin mineral serat. Tinggal nyemilnya nanti mau apa. Oh, aku punya buah mangga nih yang lagi musim. Oh, aku ada buah pepaya nih, gitu. Jadi tipsnya sih itu. Ya, porsi kecil tapi sering. Sekalian makan, hap, langsung makan makanan yang bergizi kayak gitu. Jadi itu sih kuncinya ya. Semoga menjawab. Baik, Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Jessi. Kita teks ya Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Nurdiani Putri. Izin bertanya, apa hubungan antara apa yang kita makan dengan kesehatan mental atau mood kita? Terima kasih. Silakan Kak Mel. Ah, menarik banget. Wah, ini pertanyaan ini mahasiswa-mahasiswa semua kah? Atau luar biasa Sepertinya ya? ya Kak ya, mahasiswa semua. Karena pertanyaannya luar biasa ya. Pertanyaannya benar-benar hal-hal yang kritis gitu ya, dan butuh tips praktis untuk masalah ini. Nah, terkait makanan dan kesehatan mental. Iya, Kak, mahasiswa. Wah, luar biasa. Gitu ya. Jadi terkait makanan makanan dan kesehatan mental, itu menarik ya untuk dibahas. Jadi usus kita itu punya triliunan bakteri. Bakteri apa? Bakteri baik. Jadi bakteri baik itu dibawa sejak dia lahir. Gitu. Makanya kalau dari vaginal ya, dari lahiran normal, anak itu membawa bakteri baik lebih banyak dibandingkan anak yang lahir dalam sesar. Itu keunggulannya kelahiran normal. Nah, bakteri baik yang dihasilkan saat dia lahir ini itu berkembang terus atau turun berdasarkan apa yang dia makan dan bagaimana lingkungannya. Kayak gitu. Nah, kemudian
ASI itu tuh juga meningkatkan probiotik ya, atau meningkatkan bakteri baik yang ada di usus anak-anak gitu. Jadi yang susu formula tuh nggak punya. Imun body, susu formula nggak punya. Semua ada di ASI. ASI itu juga meningkatkan produksi bakteri baik yang ada di usus anak-anak, usus kita gitu. Itulah Allah, itu luar biasa ya, Masya Allah. Nah, untuk menjaga keseimbangan bakteri baik itu, bakteri baik udah ada nih di usus kita. Makanya kita harus jaga biar dia tetap hidup. Kasih makan bakteri baik ini dengan serat. Nah, serat ini sumbernya dari sayur dan buah-buahan. Nah, bakteri baik yang jumlahnya banyak, 90% itu bakteri baik gitu. 70% bakteri baik, 30% pasti ada bakteri jahat. Itu adalah sebuah keseimbangan gitu ya, alamiah yang memang terjadi. Tetapi bakteri baiknya harus lebih banyak di usus. Ketika bakteri itu lebih banyak ya, lebih bakteri baiknya lebih banyak di usus, dia tuh akan menghasilkan hormon serotonin atau hormon bahagia. Jadi orang-orang yang bahagia itu sumbernya ternyata dari usus. Makanya kenapa usus itu disebut sebagai otak kedua manusia. Jadi, apa yang kita makan menentukan bagaimana kita menghadapi masalah juga, bagaimana kita mengontrol emosional kita. Makanya kalau ada orang gampang marah gitu, kamu kurang makan sayur, kamu kurang makan makanan probiotik dah gitu ya. Jadi, nah, jadi yang menghasilkan hormon bahagia itu bakteri baik yang ada di usus kita. Gitu, itu menariknya. Jadi, selain olahraga yang menghasilkan hormon bahagia gitu ya, dopamin, khusus yang punya bakteri baik itu menghasilkan serotonin. Nah, kemudian karena serotoninnya bagus gitu ya, serotoninnya tinggi, kita bisa tidur nyenyak, nggak overthinking masa depan tuh. Kalau bakteri usus kita bagus gitu keseimbangannya. Nah, apalagi Kak yang bisa menjaga keseimbangan bakteri baik di usus, makan makanan yang mengandung probiotik, yang makanan mengandung bakteri baik. Dari mana? Dari fermentasi food. Misalkan tempe kan difermentasi tuh. Nah, tapi kalau digoreng sampai crispy, sampai gepeng, sampai itu udah habis ya. Bakteri baiknya udah mati juga, kasihan. Nah, jadinya kalau mau masak tempe, dipotongnya agak tebal-tebal. Terus jangan digoreng terus-terusan. Gorengnya tuh cuma sesaat aja kalau memang digoreng atau dipanggang atau dipepes, pepes tempe atau direbus sama sayur gitu ya. Jadi lodeh tempe sama labu atau dan sebagainya gitu. Banyak pilihan pengolahan. Ada tape, ada kimchi, ada yogurt dan sebagainya. Itu adalah makanan fermentasi prebiotik yang mengandung, probiotik yang mengandung bakteri. Untuk makanan bakterinya, prebiotik serat. Jadi kalau teman-teman makan buah pepaya pakai yogurt, nah itu udah combo tuh. Combo bikin usus happy. Probiotiknya ada, prebiotiknya juga ada. Gitu ya. Nah itu penting banget ya, teman-teman. You are what you eat. Apa yang kamu makan menentukan diri kamu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Ya, Mel. Kak Mel, lanjut ya. Ada boleh. lagi Mbak Kak Mel. Dari Sandy Yulia Sihombing. Izin bertanya Kak, untuk ibu hamil yang mengalami cake, makanan apa ya Kak yang harus wajib banget disarankan untuk ibu? Oke, bagus nih pertanyaannya. Kalau boleh tahu gimana Kak Oke. Mel? Apa ada saran kah? Oke, jadi untuk cake ya, kekurangan energi kronis ya. Oke, nah sebenarnya untuk eh cake gitu ya, porsinya sama kayak gizi seimbang tadi. Bahkan dia kan harusnya tinggi energi, tinggi kalori ya, TKTP. Tinggi kalori, tinggi protein. Makanya dia tuh isi piring model Y. Nah, biasanya dia pasti disaraninnya tuh double protein hewani karena protein hewani itu yang lebih mudah diserap dan dia kayak kelihatan lebih cepat gitu untuk mengatasi cake ini. Jadi memang porsinya protein hewani itu harus lebih banyak dibandingkan protein nabati yang dari tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, kemudian cara untuk meningkatkan kalori pada makanan gitu ya, biar dia cepat naik berat badannya, tapi bukan berat badan yang buruk gitu, tapi berat badan yang sehat naiknya. Ya, kita pilih makanan-makanan yang mengandung kalori. Bukan berarti ibu cake-nya tuh makan nasi 3 centong dalam satu waktu gitu. Ini kasihan ya, lambungnya nggak cukup gitu.
Nah, jadi caranya apa? Oh, dia kapasitas makan nasinya tuh cuma 2 centong gitu sekali makan. Tapi bikin kalorinya lebih tinggi. Misalkan nasinya dibikin nasi uduk, jadi ada tambahan santannya. Atau nasinya dibikin nasi kuning, nasi ikan teri gitu. Jadi ada tambahan kalori dari lemak baik si santan ini. Santan itu jadi lemak baik kalau dia sekalinya diolah, dimakan. Bukan untuk dia dipanasin lagi, panasin lagi, panasin lagi, dan sebagainya. Gitu. Kemudian, double protein hewani tadi. Misalkan bikin rolade gitu, perekatnya jangan tepung, protein dari telur coba gitu. Jadi protein ketemu protein, dia punya kalori yang lebih tinggi. Nah, itu tadi, jadi prinsipnya adalah ini. Oh, dia cake ya gitu. Buahnya aku pilih yang tinggi kalori apa nih? Oh, pisang dibandingkan pepaya, dia rendah kalori. Tapi boleh nggak makan pepaya? Boleh gitu. Tapi kalau kita mau ngejar dia naik berat badan, coba pilih buah-buahan yang lebih tinggi kalorinya. Walaupun sama-sama 100 gram, tapi kalorinya itu lebih tinggi pisang gitu dibandingkan pepaya gitu. Kemudian sayurannya juga tetap beragam, warna-warni dan sebagainya. Jadi kuncinya tetap gizi seimbang. Tinggal pengolahannya, pemilihannya, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi semoga menjawab ya. Baik, Kak, terima kasih. Ya, Dan ini sama-sama. ada satu lagi, Kak. Boleh. Dari Kak Endang Taurina, boleh Kak dihidupkan mikrofonnya? Silahkan. Kak, izin bertanya. Jika seorang remaja putri mengalami anemia kronis, lalu remaja itu hamil. Pertanyaan itu, intervensi gizi apa yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memutus rantai malnutrisi agar bayi itu tidak lahir dengan cadangan zat gizi yang rendah? Nah, apakah intervensi saat hamil itu sebenarnya tuh sudah terlambat, Kak? Terima kasih. Hmm, Oke, jadi ini kondisinya ketika wanita hamil sudah dalam keadaan anemia kronis gitu ya. Bagaimana intervensi gizinya? Nah, biasanya dietnya itu TKTP juga. Jadi tinggi kalori, tinggi protein. Biasanya tapi kalorinya tetap kalori yang sehat. Nah, eh kebutuhan kalorinya dia itu juga dilihat dari status gizinya tadi ya. Kalau dia overweight tapi dia anemia kronis nih, nah itu biasanya pertanyaan besar apa yang dia makan selama ini gitu. Kenapa dia overweight tapi kondisinya adalah anemia kronis. Kebanyakan yang mengalami anemia kronis itu disertai dengan dia kekurangan energi kronis juga, biasanya underweight dan sebagainya. Nah, kalau dia underweight pasti TKTP. Tapi kalau dia overweight, anemia, em, mengurangi karbohidratnya tapi proteinnya tuh tinggi gitu. Jadi dari makanan juga ada zat besinya banyak dari protein hewani juga tetap ya yang lebih banyak daripada nabatinya. Kemudian vitamin C buah-buahan dikonsumsi untuk memaksimalkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Pasti kalau udah anemia gitu dia butuh bantuan suplementasi. Suplementasi dari dokternya atau dari objin ya atau dari bidannya. Orang yang tidak anemia kronis aja itu harus minum suplemen tiap hari atau 90 tablet selama masa kehamilan ya kalau nggak salah. Nah, mungkin dosisnya yang beda sama orang yang tidak anemia kronis gitu. Nah, yang menentukan dosisnya siapa? Dari dokternya tersebut. Seperti itu. Kemudian biasanya tuh kalau minum suplemen yang tinggi itu biasanya ada durasinya. Misalkan nih, cukup di 3 bulan pertama aja ya. Setelah itu kamu dosisnya sama kayak ibu hamil pada umumnya, misalkan. Ya, jadi keputusan-keputusan seperti itu bisa diberikan sama dokter. Kemudian, apalagi hal lain apa yang kalau dari segi gizi intervensinya, nanti dia di jam snacking itu pasti prioritasnya ya udah protein dan zat besi. Misalkan nih, kacang hijau itu kacang-kacangan yang tinggi zat besi ya. Kemudian kacang kedelai itu juga tinggi zat besi gitu. Jadi udah bukan lagi nyemil-nyemilan, oh aku cuma mau makan karbohidrat aja. Aku cuma mau makan ubi celembu. Dampingi ubi celembu itu dengan nyemil dimsum ayam misalkan.
Nah, jadi dimsum ayam yang lebih banyak ayamnya ya dibandingkan tepungnya. Karena apa? Karena dia memprioritaskan protein dan zat besi tadi untuk ngejar hemoglobinnya tuh cepet tingginya lagi gitu di atas 11 ya. Kalau hamil kan standarnya udah beda ya. Di atas 11 kalau hamil kayak gitu. Jadi eh, misalkan dia udah hamil tapi dalam kondisi anemia, harus dikejar tumbuh, harus ada intervensi yang di lebih lebih jadi fokus ya, bukan yang oh abai-abai aja gitu. Enggak, berarti dia harus fokus, harus serius sama kondisi dia, nggak boleh diabaikan. Lingkungannya, suaminya itu juga harus support dia, harus tahu dampak anemia itu apa dan sebagainya. Nah, jadi itu untuk mencegah keparahan, untuk mencegah resiko yang akan datang gitu. Jadi daripada gak sama sekali, mending ayo kejar gitu. Mumpung kita masih di trimester awal nih, atau mumpung kondisinya masih bisa kita atasi, kendalikan dan sebagainya. Itu pasti ada treatment-treatment khusus ya untuk mengatasi hal itu. Gitu. Semoga menjawab ya. Bisa, terima kasih. Wah, terima kasih Kak Mel sudah menjawab pertanyaan dari para teman-teman semua yang ada di sini. Dan ye, dan ada yang tepuk tangan ya. Uh, Dan alhamdulillah ya Kak Mel, tidak terasa kita sudah sejam bersama ya. Dan sebelum kita menutup, aku mau ngasih sesuatu dulu nih, satu pertanyaan buat teman-teman semua yang tadi sudah nyimak ya. Dari slide-nya Kak Mel ataupun dari beberapa pertanyaan teman-teman, mungkin masih ada yang ingat nggak tadi sama penjelasannya Kak Mel, hormon apa yang berperan untuk menjaga mood kita? Tadi sudah ditanyakan oleh teman kita ya. Boleh, ada yang masih ingat tadi hormon apa? Boleh, kalau misalnya ada yang ingat, boleh langsung ditulis di kolom chat atau boleh langsung dihidupkan mikrofonnya, boleh, silahkan. Ayo teman-teman, ada yang masih ingat nggak? Ya, hormon apakah tadi? Hormon serotonin dan dopamin. Wah, gimana Kamel? Bener nggak tuh? Betul ya. Betul, ye, keren-keren. Tuh ada yang reaction, ye, keren-keren. Dan aku juga mau tanya, tadi kan Kak Mel sama teman-teman semua, ya, tadi Kak Mel sudah jelasin nih, kita tuh sebenarnya kan butuh banget protein ya Kak ya. Nah, protein itu kan ada dua jenis. Nah, teman-teman ada yang masih ingat nggak tadi sama penjelasannya Kak Mel? Protein nabati itu contohnya kayak apa aja ya, Kak? Teman-teman? Boleh silakan nanti teman-teman bisa langsung jawab kayak kayak tadi temennya yang langsung jawab hormon. Silahkan, silahkan. Yuk. Contoh Sayur-sayuran. protein nabati. Tempe, tahu, atau kacang-kacangan, Kak. Yeay, benar. Benar Kak, benar Kak. Oke, sama tadi terkait dengan pertanyaan yang terakhir ya Kak ya. Sama pertanyaan tadi dari siapa ya tadi ya? Yang bertanya gimana sih tipsnya ya kalau ada bumil yang dia anemia pada saat dia hamil itu tadi Kak Mel sudah menjelaskan nih ya. Boleh silakan dicoba kalau masih ada yang ingat boleh tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Mel. Tipsnya apa? Intinya apa? Kalau misalnya ada bumil yang ternyata dia anemia. Hai teman-teman, silahkan. Wah, sepertinya pada malu-malu semua ya. Baik, kalau begitu untuk mengingatkan lagi ya, karena mungkin di sini banyak juga ya yang mahasiswa kebidanan sepertinya Kak Mel ya. Jadi ya pertanyaan terkait dengan kehamilan ya, ibu hamil ya. Jadi mungkin bisa di reminder lagi tadi dari penjelasannya Kak Mel bahwa kalau ada kasus yang
ternyata dia hamil dan ternyata dia anemia. Kita lihat dahulu ya Kak ya, apakah dia kelebihan berat badan ataupun kekurangan. Nanti langsung ditata laksana oleh tenaga yang memang berwenang seperti bidan atau dokter gitu. Dan kita juga perlu cari tahu dulu ya Kak ya, tadi dari seperti yang Kak Mel jelaskan. Jadi jangan langsung kita kasih tindakan, tapi kita harus cari tahu dulu. Gitu. Itu sih intinya. Oke, Kak. Alhamdulillah karena sudah sejam lebih ya. Yeay. Kita bersama dengan Kak Mel ya. Tadi Kak Mel sudah menjelaskan mulai dari isi piringku ya kan. Terus kita juga dapat info baru nih. Ternyata sekarang bukan cuma sampai 1000 HPK aja ya. Sekarang sampai 7.000. Wah, tuh sampai remaja ya kan. Panjang tuh perjalanannya teman-teman semua ya. Kenapa? Kenapa remaja? Ya, 7.000. Karena remaja ini adalah terutama remaja putri ya, Kak ya. Remaja putri itu adalah calon ibu di masa depan. Jadi harus dijaga teman-teman. Mereka semua nih harus dirangkul ya supaya bisa menghasilkan generasi emas seperti tema kita di hari ini. Ya, dan alhamdulillah tadi juga kita sudah dijelaskan uh, rekomendasi menu-menu apa saja dari Kak Mel ya, baik dari untuk ibu hamil, untuk anak, dan juga Kak Mel juga tadi menyediakan kalau ada yang mau diet silahkan bisa langsung. Ya, jadi alhamdulillah untuk kelas kali ini kita banyak sekali dapat informasi dan ilmu baru ya terkait gizi seimbang ya karena memang kita tahu ilmu itu semakin lama semakin berkembang dia dinamis. Jadi alhamdulillah di kelas Langkah Ibu kali ini kita bertemu dan menghadirkan narasumber yaitu Kak Meliana. Alhamdulillah ya Kak ya. Kami dari tim Langkah Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Mel atas waktu dan kesempatannya karena sudah berkenan untuk hadir di kelas edukasi Langkah Ibu by Bidan Membantu. Semoga Kak Mel sukses terus, semakin Amin. ya. Dan juga semoga kita bisa bertemu ya Kak di lain waktu di acara-acara yang seru lainnya ya Kak ya semoga ya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berkenan hadir di kelas edukasi sore hari ini dan bertemu dengan kita semua dari tim Langkah Ibu. Kami dari tim Langkah Ibu memohon maaf jika ada salah kata atau sikap selama Zoom berlangsung. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi absen karena absen akan ditutup maksimal pukul jam 8 malam ini. Jadi jangan sampai kelewatan dan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di kelas edukasi minggu depan bersama narasumber yang spesial. Terima kasih Kamel. Oh ya, sebelum kita live, kita foto bareng untuk kenang-kenangan ya. Bareng Boleh? Kamel. Oke, yuk teman-teman dibuka on cam semua. Tunjukkan pesona kalian. Yuk, ayo. Silahkan ya teman-teman, kita on cam. Kita foto bareng nih. Ya, ada 2 slide. Yuk, ditunggu. Mana nih? Oke. Oke. Yang lain? Boleh? Silahkan. Yuk, kita bareng-bareng foto bareng-bareng, kenang-kenangan bareng Kak Mel. Yuk. Wah, ini sepertinya banyak ya, masih masih imut-imut. Iya, Masya Iya, Allah. ya ampun. Masya Allah. Yuk, silahkan yuk. Yang lagi di jalan nggak apa-apa yuk. Silahkan teman-teman semua kita kenang-kenangan bareng. Oke, untuk slide pertama, aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua.
Slide kedua. Oke, Alhamdulillah Kak Mel, kita sudah selesai di acara kelas edukasi kali ini. Kita juga sudah foto bareng tadi ya. Nanti mungkin akan di-share supaya Iya. kenang buat Kak. Yay, thank you Makasih so Ya. Kak much, Meli. guys. Iya, terima kasih Wah, semua. Kita ketemu lagi di kelas edukasi minggu depan dengan topik yang menarik ya. ya, Oke, terima kasih semua. Bye-bye. Stay healthy, Makasih stay teman-teman sehat semua. selalu semuanya. semangat. Sampai Bye. jumpa.